kabarnya selama beberapa bulan ini? Mateng. Ada yang kabarnya mateng? Ya, mateng. Mengalami pelipatan mujizat nggak? Oh, alami. Pelipat gandaan, Bu. Mengalami pelipat gandaan mujizat, nggak hanya uang, nggak hanya sesuatu yang bersifat fisik, tapi kadang masalah demi masalah yang Tuhan izinkan itu juga mujizat. Ya, ada yang angkat-angkat mengalami banyak goncangan. Shalom. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Firman yang akan saya sampaikan akan menusuk hati Anda. Siap? Juga menusuk hati saya, karena firman adalah pedang bermata dua. Jadi saya tekankan sebelum saya membawa firman, nggak usah lihat kanan kiri. Ini untuk kamu, ini bukan untuk aku, ini untuk kamu. Jangan. Untuk kita, untuk saya. Meskipun Anda berharap ini cocok untuk dia juga nggak akan berubah toh, karena kita juga nggak tahu kan. Tapi untuk saya, ya. Siap untuk dengar firman Tuhan? Amin. Sharing saat ini, maklum saya nggak bisa bahasa Inggris. Joy itu namanya apa bahasa Indonesia? Gimana? Oh, troublemaker, ya. Lidah saya lidah Jawa, jadi kalau bahasa Inggrisnya lucu. Ya apa-apa, ada talking sekarang. Oh, bisa belajar ya. English. Kita akan belajar tentang membawa damai atau membuat masalah ya. Troublemaker membuat masalah ya, bisa. Oke. Kita akan buka Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Yang sudah mendapatkan boleh dibacakan. Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Benar nggak? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita pasti tahu dong, kalau Tuhan kita tuh julukannya Tuhan Yesus itu apa? Raja damai, berarti kan dia kan sumber damai ya. Ceritanya seperti itu. Dan damai sejahtera itu kalau di bahasa itu kan shalom, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam rumah, kita ngomong shalom. Ketemu sama saudara seiman kita ngomong shalom. Ada yang lupa shalom atau hey Des, gimana kabarnya gitu? Ada enggak? Ya, seperti itu. Enggak. Ada ya? Nah, kalau dulu di Indonesia gitu ya. Erek, gimana kabarmu? Kadang ada yang pakai contoh sini, wah pakai yang model-model gitu kan, kayak yang gaul-gaul gitu kan. Tapi setelah di Hongkong dirubahkan Tuhan, sekarang kata-kata Des, kata-kata halo berubah jadi shalom. Kita berharap dengan kata shalom itu atau motivasinya biar dia tahu saya orang Kristen, biar dia tahu saya bisa bahasa Ibrani meskipun hanya shalom. Seperti itu kan? Nah, lebih saat kita ngomong shalom, kita mengimani orang itu akan mengenal Tuhan. Amin. Amin. Saat kita masuk dalam rumah, kita ngomong shalom. Kita berdoa rumah itu ada damai sejahtera. Ya. Dan kalau kita mempunyai raja damai, anak-anak Tuhan juga membawa damai enggak? Harusnya ya. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan menjadi biang kisruh ya. Tuhan Yesus bukan biang kisruh yang membuat kalau dia kumpul sana bertengkar, kalau kumpul di sini bertengkar, enggak kan? Enggak ada ceritanya Tuhan Yesus biang kisruh, enggak ada toh? Enggak ada. Dimanapun dia berada, di situ terjadi mujizat demi mujizat. Amin. Nah, kalau Tuhan kita itu raja damai, ya pasti anak-anaknya juga membawa damai dong. Ya. Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Karena Tuhan mengutus kita itu di tengah-tengah dunia yang kacau balau.
itu untuk membawa damai. Kita buka Lukas 10 ayat 5. Lukas 10 ayat 5. Bisa dibacakan? Salah satu bisa dibacakan dengan keras. Ganti lagi. Ayat 5. Kalau kamu memasuki sesuatu rumah, katakanlah dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Unity. Berarti ya, Tuhan ingin cipta damai. Semua ada damai sejahtera, sukacita, ketawa semua, Bu. Halo. Kita mendengarkan firman? Dikatakan kalau kita memasuki rumah, kita harus mengucapkan damai. Kita harus membawa damai di dalam rumah itu. Ya kan? Di tengah dunia yang hari-hari ini sedang banyak digoncang, sulit untuk mendapatkan damai. Kita lihat aja lah, di Timur Tengah, di Nepal, gempa. Saya kalau lihat Nepal itu ya ampun, itu rumahnya pada runtuh ngebrukin itu nggak Ngebruki apa Kak? ini orang-orang pada lari langsung bangunannya bruk, itu kelihatan banget itu. Aduh. Itu menara yang tinggi, saya lihat itu menara penyembah berhala kayaknya itu dihancurkan itu yang paling parah itu, yang tinggal separuh, bawah-bawahnya hancur semua. Mau sembunyi di mana kita? Di kolong langit ya bisa digoncang, di atas laut ya bisa tsunami, ya toh? Di atas gunung leduk, ya mati. Bleduk ada, gunung Mana ada? Apakah mau dipelukan pacarmu? Pacarmu yang bisa meninggalkanmu? Enggak, bleduk tapi bujuk. Mau di gua juga bisa runtuh. Sekarang mau di mana? Di taman juga kalian akan digigit nyamuk, ya kan? Gak ada yang aman di dunia ini. Makanya Tuhan itu datang ke dunia bahwa damai yang kuberikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Bedanya apa damai dari Tuhan sama damai dari dunia itu gini ya. Damai dari dunia, kalau Anda mendapatkan sesuatu seperti yang Anda harapkan, Anda akan tenang, Anda akan bahagia. Itu damai dari dunia. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, maka Anda akan kecewa. Tapi damai yang berasal dari Tuhan itu bekerja dalam segala situasi. Gak peduli Anda mendapatkan atau enggak apa yang Anda harapkan, gak peduli saat itu keadaan Anda gimana, tapi damai itu tetap ada. Dan itu akan terpancar di wajah. Ngerti toh? Jadi kalau kalian melihat orang, bagaimana artinya, lihat aja di sinar wajahnya. Ya toh? Orang yang baru merengut, baru artinya nek, gimana wajahnya? Saya ini baru marah sama cowoknya. Lihat toh? Tapi kalau saya sedang sukacita, Jalila. jadi jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Anda bisa menipu manusia, namun Anda gak bisa menipu Tuhan dan hatimu sendiri. Amin. Jadi kalau wajahnya busem terus itu, saya udah juga guman tuh ya. Orang horor gitu ya. Ada kan majikan horor gitu ya. Menakutkan. Jadi kalau Anda mau jadi pembawa damai di suatu lingkungan, yang pertama orang lihat itu enggak, wah hatinya Tiwi itu mulia, gak mungkin. Dia akan lihat bagaimana umatnya Anda kan. Kalau saya bergabung dalam suatu wilayah, kalau saya gabung di suatu kul, saya sebagai gembala kul, wah haji mah. Semua pada laris ketakutan. Di dalam kul itu saya nggak membawa damai. Ada waktunya kita horor, ada waktunya kita sukacita. Jangan horor terus ya. Bersukacita, apapun keadaan Anda bersukacita. I am happy. Masalah apapun keadaannya kita harus tetap bersukacita. Jangan sampai kita ini nggak membawa damai ya. Sayangnya, sayangnya tidak semua anak-anak Tuhan itu pembawa damai. Sebelum diproses menjadi pembawa damai, kita pasti ada melewati prosesnya ya.
tidak ujung-ujung celik jadi pembawa damai? Ada nggak? Halo, saya aja mengakui enggak kok, saya dulu troublemaker. Saya akui, di mana ada saya di situ pasti ada pertengkaran. Ngacung. Saya suka bertengkar, saya suka gelut karena orang Jawa. Ya, saya suka seperti itu. Pokoknya pembuat masalah. Tapi kenapa pembuat masalah dipakai Tuhan? Karena memang Tuhan nggak melihat masa lalu. Ya, Tuhan lihat kita mau diubah nggak? Ada yang kelihatannya ya suci-suci, yang sopan-sopan, yang santun-santun. Tapi di belakang saudara malah jadi jadi digoreng ya. Kita akan ngecek diri kita sendiri, ngomong diri kita sendiri, ngomong Kita sendiri. jangan orang lain lah ya. Tuhan lihat hatimu, ini cocok untuk dia ini cocok untuk dia enggak ya? Nah, yang pertama adalah peacemaker. Ini namanya faker itu bahasanya apa? Peacemaker. Peacemaker. Peacemaker ya. Peacemaker. Biar ketawa loh, ya insya Allah. Jangan terlalu serius. Saya dibilang Bu Penil, ya Bu Penil. Apa itu? Bu Penil. Saya dibilang Bu Penil. Saya tersinggung. Saya bukan Bu Penil. Bu Penil. Bu Penilnya nggak bisa bahasa Inggris. Bugem sama buseknya ada. Busek. Bu sekretaris itu namanya busek. Wah, aku nggak busek. Ada beberapa ibu-ibu Kan juga. ada Pacaran kalau ente dari ngono. Pertama bahasa Indonesianya ya, pembawa damai palsu. Ciri-cirinya, siapa itu pembawa damai yang palsu? Pertama, mereka adalah orang-orang yang sepertinya hidup dalam kedamaian. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah menjauhi dari konflik dan menghindar dari segala bentuk argumen. Konflik di antara sesama manusia adalah sesuatu yang sering tidak terhindari. Sebagai anak Tuhan, justru kita dipanggil untuk membawa damai di tengah-tengah konflik semacam itu. Membawa damai palsu tidak demikian. Bukannya memecahkan masalah, orang-orang seperti ini justru berusaha menghindar, menutupi, dan akhirnya tidak memecahkan masalah. Hanya sekedar memendam. Ini sangat berbahaya loh ya. Karena bisa meledak. Jadi ini bisa bom waktu. Orang pembawa kejutan ini. Iya, Karena bisa meledak di kemudian hari apabila permasalahan lain atau sejenisnya muncul lagi ke permukaan. Ini ciri-cirinya. Koreksi diri sendiri. Yang suka mendem-mendem, nggak ada apa-apa kok. Kamu ada masalah sama dia ya? Nggak apa-apa. Pendem aja terus. Pendem. Tapi waktunya keluar. Akan meledak. Rambutnya keriting. Kamu nggak berani. Ya rambutnya keriting tersinggung. Kayak gitu. Jadi Itu ngajak ke ciri-cirinya itu suka menutup-nutupi masalah, suka menghindar, suka memendam, ya. Dia tidak suka berargumen atau dia dikatakan gini ya, nggak berani rai tapi wani silit gitu loh. Berani depan, berani belakang. Yes. Artinya orang yang seperti ini dikatakan memendam. Tapi kalau ada masalah lain, contohnya gini ya, contoh. Saya tuh nggak suka sama Bumi. Kamu temen sama Bumi ini? Halo. Gimana kabarnya? Baik. Tapi ya, tapi saya di belakang ngomong. Iya. Akhirnya Bu Mimin buat kesalahan lagi ke saya.
Saya nggak terima, ngomong lagi. Bertahan saya. Labrak saya. Kamu apa? Gini. Jadi buat kejutan buat Ibu Mimin kan. Saya. Karena tanpa disadari saya yang baik di depan tapi di belakang. Yang seperti ini bertobat. Itu namanya pembawa damai palsu. Ya, saya juga contohkan gitu ya, contohkan. Di dalam untuk kalau Anda mengetahui orang yang seperti ini, Anda harus berani menegur. Menegur enak nggak? Oh, enak. Enak. Esterlin ngantuk. Ayatnya mana coba? Semalam ayatnya. Wah, dia enak kok. Dia liru. Jadi gigi tinggi lah, jadi nggak bisa tidur. Tinggi. Makanya saya bantak, suaranya banter ya. Misalkan kita mengenal seorang teman yang ternyata mulai menunjukkan gelagat tidak memperhatikan keluarganya sendiri, ini contoh. Dia menjadi sering cekcok dengan suaminya, mungkin karena di sini semua perempuan ya, nggak mungkin ada laki-laki ya. Dan mulai menjauh dari anak-anaknya. Kita memilih hidup diam. Kita tahu masalahnya tapi kita diam. Kita khawatir kalau kita menasehati, menegur dia, pertemanan kita bisa terganggu. Ya. Kita khawatir dia tersinggung. Tapi itu malah akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Sehingga memilih berdoa saja, berdoa, pray until happen. Oh, ketawa. Tangi. Apa itu until happen? Until happen. Ya udah tahu, tanya ya Pak. Kita tahu teman kita mulai cekcok sama suaminya, udah nggak mulai perhatian sama anaknya gitu. Atau di sini juga ada, ada yang sudah punya suami. Rata-rata janda juga ya. Kamu di atas rata-rata. Dia ke bawah. Kalau kalian tanya yang masih punya suami asli, yang punya suami asli ya, asli loh, yang pernah menikah tapi sudah putus. Saya nggak tahu, kamu pikir kamu masih kawan dong? I don't know, barbar plus. Nggak tahu, kira kamu tuh masih perawan deh. Saya perawat ya. Esterlin, pokoknya bertahun-tahun nggak tahu aku. Nah, itu seperti itu namanya kejutan. Oke. Kalau bagi yang pernah nikah, ini berarti berurusan sama keluarga dan anak. Bagi yang bersuami, berurusan sama suami sama anak. Ya, dikatakan ini cekcok. Cekcok, dia mulai menghindar. Kalau yang pernah bersuami, menghindar dari keluarganya dan anaknya udah gak pernah peduli. Kalau yang bersuami, cekcok sama suaminya, anaknya udah mulai gak peduli. Pelariannya kemana? Hongkong. Narkoba. Oh, ada lagi. Pelariannya kemana? Facebook. Pelariannya kemana lagi? Selain Facebook, Selain narkoba, menyendiri, bebas pacaran, duduk manis. bebas pacaran, Duduk manis. kamu nggak akan makan duduk manis aja di situ sampai bertahun-tahun. Diskotik, lucu Mbak Rini, duduk sendiri. Jadi seperti ini, Anda mengetahui
Sebagai seorang pemimpin dan sebagai anak kul juga, nggak ada kecualinya. Anda harus berani menegur. Menegur orang tuh nggak enak, betul. Nggak enak. Dikira enak, ya. Yang lebih potan itu yang menegur daripada yang ditegur. Ditegur bisa pasang muka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di belakang. Di sini udah pot-potan. Tapi kalau Anda nggak berani menegur anak kul yang paling dekat dengan Anda nggak berani menegur sesama teman pelayan yang dekat dengan Anda, takut nanti kalau tersinggung, takut nanti nggak pro dengan Anda, takut mungkin nanti nggak suka sama Anda lagi, saya katakan Anda pengecut. Betul. Saya katakan Anda pengecut. Kenapa saya berani tegas seperti ini? Karena kalau Anda nggak berani menegur, mengatakan salah dan salah, benar dan benar, Anda menjadi seorang pendusta firman. Betul. Kalau Anda tahu anak kul Anda salah, kalau Anda tahu sesama pelayan Anda salah, harus menegur di dalam kasih. Ya. Nah, negur panggil. Dengar Kalau ditegur, dudukkan 2 orang. Ya. 2 orang masih nggak mempan, hadirkan 3 orang. 3 orang nggak mempan. Jemaat. Ada kan firmannya gitu kan? Ya. Ini udah anggap orang yang nggak bisa diomongin gitu ya. Jadi kita harus berani menegur. Jangan kita cukup aku diam aja lah, nanti kan dia berubah toh Tuhan. Aku tak diam doa puasa, semoga dia berubah. Kalau Anda nggak berani ngomongin kesalahannya, gimana dia tahu letak kesalahan? Dia nggak ngomong. Roh Kudus yang ngomong. Roh Kudus yang ngomong seperti itu. Jadi Tuhan tuh ingin meluruskan. Kalau ada masalah, kita harus meluruskan. Kita harus berani ngomong, menegur di dalam kasih. Karena apa? Karena memang Tuhan ingin kita tuh saling mengingatkan gitu loh. Saling menolong satu dengan yang lain. Saya juga ada kesaksian ya. Mungkin ada lihat itu saya tuh orangnya kalau ngomong bisa andre gitu ya. Tapi dalam saya menegur itu saya di rumah itu kalau menegur orang tuh bingung. Ada rasa takut dalam hati saya. Takutnya apa? Saya nggak mau kalau satu menegur karena kepentingan saya. Saya mau menegur itu karena tuntunan Tuhan. Ngerti nggak? Jadi kalau kita mau menegur seseorang, jangan asal lihat langsung tar. Betul. Kita berikan kesempatan untuk berapa kali lah. Kalau masih dilakuin itu lagi, lakuin itu, temuin aja. Jangan di belakang ngomongnya di depan. Berani nggak ngomong di depan? Berani. Oh, kamu jangan ngomongnya di Facebook. Penjarakan dia. Ya. Jangan penjarakan dia. Penjarakan dia ya kasihan loh. Jadi kita harus berani menegur. Halo, saya mau bersaksi ya. Kita pernah menegur salah satu anak. Karena anak ini orang anaknya nggak di sini, udah diberkati, tapi dia ngomong di belakang nggak diberkati waktu pernikahan. Ngomong nggak diberkati, tapi ngomong sama saya karena saya tahu dia sudah diberkati. Kelemahan dia di laki-laki, pacaran. Jadi saya sebagai kakak pembimbingnya saya ngomong, kalau kamu tahu kelemahan kamu di sini, kamu haus akan Tuhan. Kalau bisa itu hindarkan dulu, supaya hati kita itu dipulihkan gitu loh. Pulihkan dulu, baru kita bisa lanjut. Apalagi dia juga udah punya anak ya, anak 1 gitu. Anaknya menanjak remaja gitu. Di depan saya biasa aja, tapi di belakang saya kepahitan. Karena dia pinginnya saya dukung, pinginnya saya itu ngikut yang dia mau. Dia mau pacaran lewat Facebook, oke lah, mau pacaran apa? Masih lampu hijau. Tapi saya sebagai kakak rohani, saya kasihan keadaan dia. Karena kelemahan dia di situ dan bisa dikatakan diikat iblis untuk jatuh di dalam dosa itu. Jadi
sebagai kakak rohani kita harus berani ngomong ya. Memang kebutuhan utama dalam hidup kita itu, kalau kita yang masih single atau itu cinta ya misalnya gitu ya. Tapi kita itu, kita bisa hidup kok tanpa cinta manusia, ya toh? Ya, betul. Tapi kita nggak bisa hidup tanpa cinta Tuhan, itu pasti. Dan orang setiap kita kelemahannya jatuhnya sendiri-sendiri. Ada yang jatuh di Facebook, ada yang jatuh di pada haus kasih sayang, ada yang jatuh di lesbi, ada yang jatuh di narkoba. Setiap orang sendiri-sendiri. Kita tegur dia secara pelan, nggak dengar. Kita omongin secara langsung, secara lewat telepon, lewat inbox, nggak mau dengar. Pahitan, nggak terima. Karena dia pingin pacaran. Kamu aja pacaran, aku nggak boleh pacaran. Seperti itu. Tapi saya tahu kalau dia pacaran dia akan jatuh di dosa itu lagi, jatuh dalam dosa itu, jatuh dalam dosa itu lagi. Akhirnya dia nggak suka sama saya. Dan apa yang terjadi? Anaknya diinjak parah. Anaknya udah pergaulan bebas, mencari kasih sayang orang luar ya. Karena boknya di sini sibuk pacaran. Jadi lebih baik perhatikanlah anak daripada kita membuang waktu untuk kekasih kita, sedangkan anak kita terlantar di Indonesia. Anaknya sekarang susah diatur, rokok, pacaran sama orang yang gak seiman, trek-trekan, mungkin juga nakal ya. Saya omongkan, apa yang ada tabur di sini akan ada tuai di Indonesia. Jadi kalau Anda sebagai orang tua baik-baik, anak Anda juga akan menerima berkat. Namun kalau Anda melakukan yang jahat, anak cucu Anda juga akan menerima. Anaknya butuh kasih sayang, tapi dia sibuk pacaran, jadi nggak ada waktu untuk membangun hubungan mereka yang retak. Karena kan dari kecil nggak dijaga, yang jaga kan neneknya gitu ya, orang tuanya gitu. Jadi dia nggak ada waktu untuk membesarkan anak, dan anak-anaknya nggak dekat, dia mencari pelarian lain. Seharusnya kalau anak dengan Anda nggak dekat, seharusnya itu waktu kita pulang kita meluangkan uang. Kita perhatikan bukan hanya uang, kamu kasih sayang. Gak terima saudara, akhirnya saya dari situ saya nyadar gitu ya, bahwa setiap maksud baik kita itu nggak akan diterima orang. Anda menegur untuk kebaikan, tapi nggak semua orang bisa maksud, nggak semuanya, nggak semuanya. Dan kalau itu nggak bisa diterima dagingnya, dia akan berontak, dia akan menjauhi Anda, dia akan benci Anda, dia akan tersinggung dengan Anda, dia nggak mau berteman lagi dengan Anda. Itu resiko. Jadi sebagai anak Tuhan jangan takut resiko. Terjang aja kalau memang itu Tuhan inginkan untuk Anda menegur, tapi bawa dalam doa. Perhatikan beberapa kali, jangan hanya mendengar langsung kita tegur, mendengar dari orang enggak, kita harus mendengar dua kali. Baru kita ngomong secara pribadi. Dan dikatakan pembawa damai palsu hanya berfokus untuk berpaling dari masalah dan bukannya menyelesaikan masalah. Jadi sukanya memendam, menghindar, inginnya damai, tapi nggak akan ada damai karena hanya dipendam. Jadi suatu saat nanti bisa meledak seperti saya omongkan ya. Dan sekarang yang nomor 2, peace destroyer. Benar nggak? Destroyer, perusak damai. Peace destroyer. Ini kebalikan daripada pembawa damai palsu ini. Kalau pembawa damai palsu dipendam. Kalau ini enggak. Seseorang yang hanya mementingkan diri sendiri dan membuat keadaan yang sebenarnya bisa membaik malah menjadi makin buruk. Ini bisa saja dilakukan seorang yang mengklaim dirinya anak Tuhan. Seorang yang penghancur damai biasanya berargumentasi bahwa ia lakukan hanya meluruskan cerita atau meneruskan perkataan orang lain atau sekedar berpendapat padahal mencari pembenaran atas pendapat pribadi. Jadi ini menang-menangan saudaraku. Orang yang seperti ini, perusak damai ini. Jadi kalau ciri-cirinya itu mereka tuh keadaan nggak tambah baik gitu. Kalau ada dia keadaan nggak tambah baik. Pernah nggak menemui seperti ini? Udah masalahnya mau rampung, tapi sejak orang itu hadir malah tambah berantakan gitu dengan gosip. Seperti Anda pernah menemui? Tambah, ya, dikatakan malah tambah. Dan orangnya tuh pandai loh, di sini dikatakan orangnya tuh pandai memutarbalikan dengan ayat firman loh. Tuhan berfirman. Pernah nggak menemui seperti itu? Pernah.
Dapatnya dari Tuhan kok. Tuhan berkata kepadaku. Jadi orang yang seperti ini tuh suka memutar balikan fakta dengan ayat-ayat firman. Ya. Kalau ada temannya menghadapi tekanan, bukannya dihibur, provokator. Dikipasi. Panas hati tambah panas. Tambah gede. Kayak lu ngerasain gue. Kau buat jatuh kayak. Jawaban ngerti. Lain kali nak ketemu toh, jual toh sama kapok. Ketemu kali yang membuat drama. Makanya ampuni Ana lah Tiwi, belajarlah mengampuni, aja menyimpan dendam. Bukannya seperti itu ya. Tapi Wana ngerasani kamu, jotos itu tendang nak ketemu. Pernah nggak nemuin seperti itu? Pernah. Jadi ini bisa dikatakan provokator. Dia punya talenta kompor gas. Punya talenta berat bom meletup. Jadi sewaktu-waktu bisa meledak-ledak ya. Kita buka Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Salah satu. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu Kamu lebar benar. Dengar. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Amin. Firman ini dikatakan bahwa orang-orang seperti ini akan memecah belah, ya. Memecah belah kesatuan dalam keunitian, karena mereka itu memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk menutupi setiap kesalahannya. Contoh, lupa aja ya. Contoh ya, karena baru saya alami sih, jadi saya akan kasih contoh. Ada orang yang berpakaian pakaian seksi. Seksi Jalila. Seksi. Diingatkan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana Roh Allah itu tinggal. Sebab itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jawabnya apa? Tuhan berfirman. 1 Samuel. Apa itu? Berapa ya? Bentar, baca ketok. 1 Samuel 16 ayat 17. Apa itu? 1 Samuel 16 ayat 17. Yang bisa dibaca tadi dari tadi Win terus kok mau berdiri gak berdiri ayo. Yang tidak buka dia. Iya. Kita dapat 3 kali. Berapa? 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia dan dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pernah nggak Anda menemui seperti itu? Saya berkali-kali ketemu orang seperti itu loh. Kalau dikasih tahu tentang jagalah
sih sesuai. Yang penting Itu kan Tuhan, tapi di hadapan manusia. Ayo. Kalau kan pakai ayat firman. Sedangkan firman Tuhan mengatakan apa yang ada dalam hatimu keluar. Sama bersaksi ya. Saat dulu mungkin ada yang di sini yang tahu dulu saya tomboy ya. Tahu banget. Tahu. Jalannya perlu dipraktekin nggak? Gini. Pengen lihat aku. Untung saya wis Saya satu cool sama-sama jadi anaknya Bu Deborah. Saya dulu anak cool ya. Anak cool. Dia juga anak cool dulu. Sama-sama anak cool. berarti tunggal soprano. Iya. Karena saya dari kecil tomboy. Gak ada yang ngajarin saya. Pokoknya saya tampilnya gini. Jadi saya suka pakai kalung yang besar-besar, 3, 4 ya. Sepur. Senengannya abang putih. Langsung ini gelang saya itu sampai sini. Warna-warna. Ini penuh dengan cincin. Sini berapa? 4 tindikan, ini 4 tindikan, sama nanti. Rambut saya jabrik gitu ya. Kecil, saya jabrik gitu. Pakai rantai besar itu. Pakai celana yang medel-medel selipnya kayak itu, yang tomboy itu. Pakai jaket yang kayak funky gitu. Pokoknya saya funky, pokoknya intinya funky. Saya susah untuk diomongin. Saya tipe orang pemberontak, bukan jaga. Saya sekali diomongin jangan seperti ini. Ngapain kamu urusin pantatku? Langsung saya. Tapi setelah seperti itu saya nanti di rumah menyesal. Pernah saya kan di gereja. Saya kan duduk di depan. Saya seperti ini. Kalau papi khotbah saya seperti ini. Iya sama Suroso ya, sama Suroso. Ya, mungkin tahu ya ini kakak saya. Saya nggak seperti ini saudara. Pakai celana saya pegangkan gini, lihat papi gini. Saya nggak mau di nomor 2, di nomor 3, karena bagi saya baku nomor 2, baku nomor 3, semuanya nanti nggak bisa goyang saya. Bukan sendiri, harus di depan. Kalau di depan kan sikut sana, sikut sini nggak ada yang marah ya. Sampai Kak Fer itu terganggu dengan saya, karena saya teriak-teriak, pokoknya funky. Anda nggak menyangka toh pendidik Anda kayak gitu dulunya. Nasihat Ibu Deborah, terus saya tuh cuekel sama Bu Deborah. Kamu mau berubah tondo, sabar ya. Pakai rok, belajar rok. Mau dari kecil jadi tomboy kok suruh pakai rok mendadak. Gimana bisa ya? Cuekel akhirnya saya kerjain Bu Deborah. Saya pakai rok yang squat seperti ini. Yang dapat saya dapat apa? Dibuntuti Pakistan. Very seksi. Mau ngerjain Bu Deborah malah Itulah kalau jadi tujuannya. karena saya putih kan, putih mulus gitu kan pikirnya. Karena selama ini kan tertutup kamu semuanya pikirnya. Jadi dia puntutin saya masuk gereja langsung di stop Bu Deborah. Jangan masuk dok. Bukan kok saya maleh. Dari celana panjang yang meletrek sampai ke bawah kok sekarang roknya pendek. Kamu tuh semuanya salah. Pakai celana panjang salah. Pakai rok pendek salah. Kamu nginginnya apa? Itu kepala kolu. Ya udah dong, ya udah. Akhirnya dia pakai apa itu? Kain. Lu peti. Saya jegal ini. Kepala apa ini ya dalam hati saya. Tapi setelah di rumah saya ditegur habis-habisan oleh Tuhan. Saya habis negur orang itu saya nangis sendiri, saya marahin sendiri. Akhirnya apa saudaraku? Saya hanya taat, saya memang orangnya berontak. Tapi kalau disuruh ini, suruh itu, saya nggak banyak ngomong. Saya lakukan. Suruh gitar, saya lakukan di kul. Suruh absen, saya lakukan. Pokoknya saya nggak bantah gitu loh. Tapi kalau sudah berurusan dengan pribadi saya tentang pakaian, siapapun Anda, saya akan lawan. Saya nggak peduli, itu gembala saya, pendelek saya lawan. Karena ini menyangkut pribadi saya. Gitu kan, pikirnya dulu gitu. Akhirnya lulus kom 100, kom 200 dicalonkan jadi sekretaris. Bahagia nggak? Saya nggak bahagia. Saya malah nggak marah-marahin Bu Deborah. Siapa yang nyuruh kamu nyalonin aku? Aku tuh nggak suka jadi pelayan kok. Aku bilang gitu. Duh, kamu dipromosikan Tuhan kok nggak mau tuh, Dok? Nggak mau. Aku pengen bebas. Nggak mau saya. Baru jadi sekretaris sudah diterminate.
Diterbitin saya bersuka cita saya nggak jadi sekretaris gitu kan. Dicalonin lagi setelah ditermin selesai, dicalonin lagi. Yo, kalau jadi pelayan kita harus berubah kan. Saya jadi pelayan, saya tetap menjadi diri saya. Irin saya lawan, saya nggak takut sama Irin. Saya doa keliling pakai kalung besar-besar kupigol, pakai celana tomboy lagi, balik lagi saya pakai semini warna. Akhirnya saya dikomplain, kamu tuh pelayan, pakaianmu tuh harus mencerminkan Allah Tuhan, seperti itu. Saya nggak terima, tapi lama-lama saya belajar gitu ya, karena nggak ada yang ngajarin kan, akhirnya belajar sendiri kan. Belajar sendiri juga dikomplainin orang terus loh. Kayak tadi jalan gini, dikomplain lagi katanya kayak banci. Bagi jalannya ayo loh. Karena apa saudara? Kenapa ada yang komplain saya itu nggak bisa berpakaian? Karena memang dari kecil saya tomboy. Yang beda sama anak perempuan ya. Jadi saya itu pakai rok yang warna-warni, pakai bajunya nggak genah. Saya nggak pakai tas, pakai plastik kresek gitu loh. Warna merah besar itu, buat ada tuh saya cangking gini. Ya ampun, jadi saya dipikir itu kak pemulung. Saya sudah pelayan dikomplain, saya marah itu yang komplain saya. Enak aja, kamu ingatnya aku seperti apa? Udah dandan cewek, dibilang katanya kak banci, tampil tomboy, katanya gak mencerminkan Tuhan. Itu saya dulu ya, itu saya dulu. Tapi kalau saya bisa seperti ini, semua karena Tuhan. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 ini 4 tahun. 4 tahun lebih sedikit. Tuhan bentuk saya habis-habisan. Prosesnya cepat, karena mau taat. Kalau Anda berputar-putar di padang gurun, berarti Anda ya toh, jadi anakku, jadi sekretaris, jadi gembala, jadi penilik, jadi koordinator itu ada tingkatannya. Yang penting kita mau taat, proses oleh Tuhan. Dan nomor 3, peacemaker. Ciri yang ketiga itu peacemaker, ya. Yang tadi kan perusak damai. Yang ketiga adalah peacemaker, pembawa damai. Seorang peacemaker atau pembawa damai memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan peacemaker, pembawa damai palsu dan perusak damai. Seorang pembawa damai sangat menjaga kata-kata yang muncul keluar dari mulutnya karena ia sadar kekuatan dari kata-katanya itu bisa membangun atau menghancurkan hidup. Dalam arti seperti ini saudaraku, kata-katanya membangun, saya garis bawahi ya. Kata-katanya membangun atau kata-kata Anda menghancurkan orang. Ini bukan masalah orangnya cerewet atau pendiam ya, nggak masalah ini ya, pembawa damai ini ya. Tapi kata-kata yang keluar dari Anda itu membangun atau menghancurkan orang. Itu pertanyaannya. Karena dia mempunyai ciri-ciri itu membangun. Jadi kalau kita kadang perkataan kita tuh menghancurkan orang lain, kita belum sepenuhnya menjadi pembawa damai. Seorang pembawa damai berbeda dengan karena waktu ya, saya singkat ya waktu ya. Seorang pembawa damai berbeda dengan seorang pembawa damai palsu. Seorang pembawa damai palsu hanya ingin menutupi masalah. Jadi pembawa damai ingin menutupi masalah, tidak mau mengungkapkan kebenaran. Sedangkan seorang pembawa damai tidak takut mengatakan kebenaran. Jadi kalau pembawa damai asli itu nggak takut mengatakan kebenaran. Anda salah ya salah, Anda benar ya benar. Ya bos. Jadi nggak takut. Tapi kalau apa itu pembawa damai palsu kan disimpan. Nah, itu bedanya. Dan seorang pembawa damai berbeda dengan seorang penghancur damai. Seorang perusak damai berfokus kepada kepentingan diri sendiri dan mencari dukungan. Jadi senang kalau didukung orang, senang. Kalau didukung orang senang. Sebaliknya seorang pembawa damai tidak berfokus didukung, nggak didukung orang nggak masalah. Nggak apa-apa. Aku rapopo. Meskipun bertarung sendirian untuk kebenaran kita nggak takut. Orang yang ada tegur punya bolos 10. Anda yang menegur, berani menegur hanya satu orang karena Anda dimusuhi mereka. Takut? Anda harus mengatakan kebenaran. Itu bedanya. Jadi pembawa damai berani mengatakan kebenaran meskipun ada resiko. Resiko dia akan benci Anda, akan resiko sama Anda, resiko.
Harus berani nanggung, tapi kebanyakan dari kita itu nggak suka resiko loh. Aku mau anak sekarang bagi saya. Nggak berani resiko kita itu. Tapi setiap keputusan, setiap apa yang Anda lakukan pasti ada resiko di belakang. Dan harus hadapi, jangan takut. Ya. Marilah kita introspeksi diri hari-hari ini. Ketika masalah datang, ketika goncangan terjadi dan konflik tidak terhindari, apa posisi kita? Menjadi pembawa damai palsu, menjadi perusaha damai, atau membawa damai? Saya berharap kita semua di sini melewati proses-proses itu menjadi pembawa damai, ya. Yang tidak membuat masalah sana sini, yang perkataannya membangun, meneguhkan mereka yang lemah, yang lesu, diberikan jalan keluar lewat perkataan kita, bukannya kita kompori, bukannya kita seperti gunung lecak-lecak, ya. Mengerti? Jadi Anda termasuk bagian mana saya nggak tahu, itu Anda sendiri. Anda mau menjadi pembawa damai palsu yang hanya nyimpen, gak ada apa-apa, atau Anda menjadi perusak damai yang provokator, yang kayak kompor, ada masalah tambah diobor-obor, atau Anda mau menjadi pembawa damai? Ya,